Yang di luar masuk aja nih, masih kosong. Yuk masuk di luar, ayo masuk. Biar anget. Ayo masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala hadzal islam dinan wa nizama yahdi bihin nasa ila siratim mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allazi udiya fi sabilid da'wati ilal haqqi iza'an syadida. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bermacam-macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur maupun nikmat yang terbesar yang tiada ternilai harganya, yang insyaallah dapat kita jaga sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan seluruh rangkaian nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat berbahagia ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, maka pada pagi hari ini kita duduk sejenak untuk sama-sama kita membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kita pelajari ayat-ayat Allah, kita mencari ilmu untuk kepentingan kita masing-masing, untuk kepentingan kita bukan hanya di dunia akan tapi sampai di akhirat. Karena tidaklah satu kaum ini berkumpul di satu majlis, di satu rumah daripada rumah Allah, kemudian ia membaca ayat-ayat Allah, kemudian ia mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun kepada mereka itu malaikat, di mana malaikat itu akan memberikan ketenangan, akan menghamparkan sayapnya, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berada di majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallaha fiman indah, kata Rasulullah. Tidaklah satu kaum ini berkumpul di satu rumah daripada rumahnya Allah, di satu majlis daripada majlis ilmu, ya. Kemudian ia membaca ayat-ayat Allah, walaupun ia baca satu atau dua ayat dan ia mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah akan turun para malaikat, di mana para malaikat itu akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hati kita. Illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffat malaika, dan malaikat akan membentangkan sayapnya. Karena satu majlis yang paling dicintai oleh para malaikat adalah majlis ilmu. Malaikat ini membentangkan sayapnya, hadirin sekalian, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ada di satu majlis ilmu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menyebutkan kepada kita di hadapan para malaikat bahwa si A ini sering hadir di majelis ilmu, bahwa si B ini sering hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu. Allah akan memberitahukan, akan menyebutkan nanti pada hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, di mana Fatihah ini yang pertama kita niatkan khususnya kepada orang-orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada guru-guru kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada guru kita Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Bapak Al-Ustaz Abdul Rakib bin Muhabbar, Al-Ustaz Muhammad Zain, dan guru-guru kita semuanya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yang pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga Fatihah ini, kita niatkan kepada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan dari penyakitnya, Allah sehatkan kembali sehingga ia dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa dan mereka dapat berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Al-Fatihah bi anna Allah yaghaisul muslimin wa yarhamul muslimin, summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din wad dunya wal akhirah wa li jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yataghashshahum bir rahmal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, bacaan kita sampai ayat ke-33 ya. Dari surat
surat Abasa, surat yang ke-80. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u, pada hari manusia lari, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari bapaknya, wa sahibatihi, dari istri-istrinya, wa banihi, dari anaknya, likulli imri'in minhum, manusia pada saat itu, dari mereka, yauma izin, pada hari itu, sya'nu yughni,
mempunyai kesibukan masing-masing. Wujuhun, banyak muka, yauma izin, pada hari itu, musfiratun, berseri-seri, dhahikatun, tertawa, mubtasyiratun, bergembira ria, wa wujuhun, dan banyak muka, yauma izin, pada hari itu, alaiha ghabarah, tertutup atasnya debu, tarhaquha, dan ditutup lagi, qatarah, oleh kegelapan. Ulaika, mereka itulah, humul kafaratu, yaitu orang-orang kafir, al-fajaratu, dan orang-orang yang durhaka. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu sulam, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang berbahagia. Lanjutkan pembahasan kita pada Ahad yang lalu di Masjid Al-Muhajirin, masih menjelaskan tentang kedahsyatan ya, huru hara kejadian yang sangat dahsyat yang akan nanti terjadi pada hari kiamat ya. Ini surat-surat ini nanti sebelumnya ini, habis ini nanti mengenai tentang huru hara juga ya, surat yang ke-81 nanti ya. Al-Kuwirat itu menjelaskan tentang kejadian huru hara yang akan terjadi pada hari kiamat ya. Nah, pada ayat ini masih menjelaskan tentang al-ahwalul kiamah dalam kitab tafsir Munir, yaitu huru hara, kejadian, kegoncangan, kedahsyatan yang nggak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Bagaimana dahsyatnya ketika yaumul kiamah itu datang, hadirin sekalian. Jangankan hari kiamat, ditimpa gempa aja udah kalang kabut manusia. Bagaimana nanti ketika Allah hancurkan seluruh bumi ini ya. Allah jatuhkan bulan dan bintang berantakan nanti ya. Kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu begitu dahsyat. Belum ada apa-apanya dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang yang dialami oleh manusia seperti gempa, tsunami, itu belum seberapa dibandingkan huru hara kejadian yang terjadi nanti pada hari kiamat ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan fa iza ja'atis shakhah ya. Maka apabila ada suara yang memekakkan telinga sampai budak kita Pak, sampai pecah pendengaran kita ya. Suara apa itu Pak? Suara trompet ya. Ketika ditiup oleh malaikat Israel apa Munkar? Israel. Yang benar yang mana nih? Israel. Benar yakin? Dari mana tahunya? Belajar dulu di madrasah gitu kan, baca buku gitu kan, oleh malaikat Israfil Pak. Malaikat Israfil ketika diciptakan trompet
Allah ciptakan trompet itu dia siap Pak. Udah ada di ujung mulutnya gitu. Mata tukmar. Kapan diperintahkan Allah udah siap. Ya sambil memandang ke aras tuh. Tunggu perintah aba-aba dari Allah. Ya. Nah, ketika suara yang memekakkan telinga kita, faiza ja'atis shakhah. Maka pada saat itu di ayat berikutnya dijelaskan yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia lari kocar kacir Pak. Ya. Lari ke sana bingung, lari ke sini bingung, mau ngumpet kemana Pak? Udah nggak ada tempat kita untuk berlindung karena semuanya udah hancur. Kalau tsunami masih bisa kita lari, gempa juga kita bisa lari menghindar. Tapi kalau kiamat nggak bisa, kita mau lari kemana? Karena bumi ini adalah milik Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dijelasin sama Allah. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang ada di bumi, ditebalikin bumi sama Allah. Ya, habis sudah. Yang itu dikatakan kiamat kubro. Ada juga kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Kiamat kecil. Ya, Cianjur masih ya belum ada, belum kecil, itu kecil, ya. Ya, kalau Betawi bilang masih kecil. Kalau kecil masih kelihatan gitu kan? Ya. Tapi kalau kecil nggak kelihatan, Mbak. Ya, harus pakai mikroskop ngelihatnya gitu kan? Gitu. Kalau dengan kasat mata nggak kelihatan, belum seberapa Cianjur, Aceh ya kan, Jogja kemarin itu kan gempa belum seberapa gitu kan. Dibandingkan kiamat nanti. Wa akhrajatil ardu asqa. Allah keluarkan tuh beban-beban berat bumi gitu kan. Ya. Pada saat itu manusia lari udah nggak ada pikiran macam-macam gitu kan. Pokoknya lari deh udah menghindarin diri. Ya kan? Anak bininya, ya bandanya semua jadi tinggalin. Karena saking takutnya Pak, ya akan kejadian hari kiamat. Kira-kira kita mau ngalamin nggak nih kiamat? Pak Ubay. Ya, mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Kalau kita ngalamin kejadian pada saat itu, Allahu Akbar, ya kan? Begitu dahsyatnya gitu kan. Itu baru suara yang memekakkan telinga kita, belum bintang jatuh, bulan jatuh, matahari udah ya terbit dari barat. Bingung manusia pada saat itu. Baru percaya, baru mau beriman. Ketika matahari terbit dari barat, ya kan? Dari barat, dari timur, matahari. Timur sekarang kan? Ya. Apa terbalik? Ya. Ya. Ketika matahari terbit dari barat, baru manusia itu bingung ya kan. Karena pada saat itu Pak, ya sebelum matahari terbit dari barat, itu malamnya lama banget. Hitungan 2 hari malamnya. Kok nggak siang-siang nih, kita bingung gitu kan. Sekalinya timbul tuh matahari dari sebelah barat. Allah perintahkan, silakan. Ya, dia ketika matahari kan sekarang kan berputar secara normal tuh. Ya kan? Ya terganti ya perputaran antara siang dan malam gitu kan. Ya, ketika malam itu matahari itu sujud Pak di bawah arsy. Ya. Kemudian ketika pagi malaikat minta izin lagi sama Allah untuk terbit dari sebelah timur karena dia udah ada posisinya di sebelah timur gitu kan. Nanti suatu saat ketika dia minta izin sama Allah untuk terbit dari timur lagi, Allah nggak kasih. Nggak boleh. Disuruh terbit dari barat, ya kan? Apa kata matahari? Kalau balik lagi ke barat jauh, ya Allah. Yang lebih dekat kan udah baik ke timur lagi kan, ya kan? Dia terbit yang awal lagi gitu. Disuruh balik lagi sama Allah. Balik deh terbitnya dari tempat
ente tenggelam, berarti dari arah barat. Baru manusia pada itu bingung. Semuanya percaya, oh bener nih mau kiamat gitu kan. Baru percaya, beriman tuh seluruh manusia. Akan tetapi iman pada saat itu udah nggak ada gunanya lagi Pak. Ya. Udah akan datang hari kiamat gitu kan. Nah di sini dijelaskan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya, udah nggak ada tuh hubungan saudara, udah terputus Pak hubungan persaudaraan. Anak udah nggak kenal bapak, bapak nggak kenal anak, ya kan? Suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami. Semuanya pada lari tuh. Ya. Padahal mereka itu melihat, kita saling melihat gitu pada saat itu kan. Tapi kita pada saat itu dalam keadaan takut. Udah nggak kenal lagi anak kita, pada lari kucar kacir kita. Jangankan itu, ya kan? Gempa aja gitu udah nggak mikirin anak, masing-masing mau menyelamatkan diri gitu kan. Ya? Gitu. Bawa dirinya masing-masing pada saat itu. Makanya di sini ada riwayat dari Ikrimah ya, dimana beliau mengatakan ya, ketika di dunia ya kan seorang suami itu ya, kita kan hidup tentram damai dengan istri kita gitu, saling bahu membahu, saling bantu membantu gitu kan. Kita makan bersama, minum bersama dengan istri kita, ya tidur bersama ya, dan menjadi teman ngobrol kita sehari-hari itu kan dengan istri kita, ya teman curhat kita, seakan dunia ini milik kita berdua kan, ya kan, yang lain ngontrak, ya kan, ya kan. Kita ngobrol ya kan sama istri kita curhat, kita tidur, kita bisa ya makan minum tidur bersama-sama gitu kan. Ya. Ya. Kemudian ya ketika itu di dunia suami itu berkata gitu kepada istrinya, itu di riwayat dari Ikrimah gitu kan, wahai istriku, ya kan, sekarang saya ini ketika di dunia suami itu macam apakah aku ini ya bagimu wahai istriku. Artinya ketika masih hidup di dunia, ya kan. Kemudian si istri menjawab gitu kan, engkau adalah arjunaku, ya. Engkau adalah sebaik-baik suami, ya. Ya. Dan istrinya memuji tuh kebaikan-kebaikan suami ketika di dunia. Sebelum terjadi hari kiamat, kau ya suami yang bertanggung jawab, ya suami yang bisa membimbing keluarga gitu kan. Kemudian ketika hari kiamat ya suaminya itu berkata lagi kepada istrinya gitu kan, terjadi hari kiamat ya kan, suami berkata kepada istrinya, ya sesungguhnya pada hari ini katanya kan, aku minta suatu kebaikan darimu dengan sukarela. Jadi dia minta pertolongan dari istrinya gitu kan. Ya. Barangkali aku ya kata suaminya bisa selamat dari apa yang kau saksikan pada saat ini, yaitu ketika hari kiamat tiba gitu kan. Jadi minta kebaikan dari istrinya, minta bantuan dari istrinya hadirin sekalian. Sedangkan ketika di dunia dulu sebelum yaumul kiamah ya, mereka itu saling bantu ya kan, makan bersama, minum bersama, tidur bersama gitu kan ya. Lalu istri itu menjawab apa Pak hadirin sekalian? Alangkah mudahnya wahai suamiku, ya kan? Permintaanmu, akan tetapi aku tidak mampu memberikan sesuatu pun karena aku pun belum ya karena aku pun juga sedang dicekam merasa takut ya, yang sama seperti yang kamu alami. Artinya ketika yaumul kiamah ya, istri itu udah nggak ingat lagi Pak sama suami Pak. Makanya dalam surat Al-Mu'minun kalau nggak salah itu surat ya ayatnya kalau nggak salah ayat 101, fa iza nufiha fis-suri fala ansaba
bainahum wa la yatasaalun. Ya. Surat 23 ayat 101 kalau nggak salah. Sana dijelaskan, maka ketika sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum, udah nggak ada lagi tuh hubungan persaudaraan. Coba dibaca artinya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi perkalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh ya hubungan persaudaraan, udah putus. Ketemu lagi di mana, Pak? Nanti kalau kita ketika masuk ke dalam surga, ketemu lagi tuh keluarga kita, anak istri kita gitu kan, bisa kumpul lagi gitu. Tapi ketika yaumul kiamah, nafsi dulu gue gitu kan. Udah nggak ada lagi. Udah nggak bisa kita banggain ketika di dunia kita anak presiden, anak menteri, anak pejabat gitu kan. Nih gue anak Jokowi gitu kan. Gue anak menteri ini gitu kan. Bisa kita banggain. Ya tanda tangan kita masih laku gitu kan. Ya kan? Ketika yaumul kiamah udah nggak ada lagi tuh. Kepada nafsi likulli mri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Dan masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing gitu kan. Ya. Makanya si istri itu menjawab, alangkah mudahnya permintaanmu wahai suamiku, akan tetapi aku tidak mampu memberikan sesuatu pun karena aku pun sedang dicekam oleh rasa takut yang sama seperti yang kamu alami. Itu jawaban si istri. Berarti istrinya udah nggak peduli lagi sama suaminya pada saat itu, hadirin sekalian. Kemudian si suami itu datang lagi kepada anaknya, lalu ia berkata, wahai anakku, sungguhnya aku sekarang sangat memerlukan bantuanmu sedikit pun dari kebaikanmu, katanya. Mudah-mudahan dengan kebaikanmu yang sedikit, kata bapaknya nih, ya, aku bisa selamat dari keadaan saat itu, hadirin sekalian, yang kau lihat sendiri gitu. Lalu si anak itu menjawab lagi, Pak, ya, wahai ayahku, wahai bapakku, betapa ringannya permintaanmu, akan tetapi aku sendiri merasa takut dengan ketakutan yang sama seperti yang kau alami. Jadi masing-masing mereka itu udah dicekam rasa takut, hadirin sekalian, ya. Ya. Maka aku tidak mampu memberikan sesuatu dari apa yang engkau minta. Dia minta pertolongan, minta bantuan, Pak. Udah nggak bisa, Pak, pada saat itu. Bahkan Allah gambarkan, ya, dalam surat Al-Hajj itu ayat 1 sampai dengan 2, surat 22, ya, manusia, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya itu lupa, lalai, dilempar anaknya, Pak, ketika hari kiamat itu tiba. Ya. Dan orang-orang yang hamil pada saat itu keadaan keguguran, dan manusia pada saat itu dalam keadaan mabuk, sedangkan dia nggak mabuk. Begitu dahsyatnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Allah jelasin itu dalam surat Al-Hajj, kalau masalah surat yang ke-22. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ada surat 22 ayat 1. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dan tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, dan yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu. Surat Toha, surat Al-Hajj itu kan? Al-Hajj. Ya, ayat 1-2 kan? 1 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Ya ayuhan nasu taqu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu. Semua perempuan-perempuan yang menyusui anaknya akan hidup
lalai terhadap anak yang disusui. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Itu azab ya ketika hari kiamat aja, sebelum nanti ya setelah yaumul kiamah, hari kebangkitan. Hari kebangkitan, kemudian hari ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Ya. Begitu dahsyat hadirin sekalian. Ya. Wa ummihi wa abi, mereka lari dari ibunya dan dari bapaknya masing-masing, ya kan. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya, semuanya mereka lari. Ya. Ketika sangkakala itu ditiup, ya kan? Ya. Untuk tiupan ya kebangkitan dan semua makhluk itu bangun dari kubur, maka pada saat itu sudah nggak ada pertalian nasab, Pak. Udah nggak ada hubungan persaudaraan gitu. Udah nggak ada pertalian nasab pada hari itu. Ya, udah nggak ada gunanya lagi, Pak. Orang tua tidak dapat menangisi anaknya dan tidak pula dia menengok kepada anaknya walaupun dia dilihat di depan mata. Ya. Karena pada saat itu begitu dahsyatnya huru hara kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Dan kita nggak saling bertanya, Pak. Ya, udah nggak ada ya kita saling bertanya ini itu gitu pada kerabat kita. Sedangkan pada saat itu kita melihatnya gitu. Ya, sekalipun ia menanggung dosa-dosa yang tidak kuat dipikulnya, padahal kerabatnya itu sewaktu di dunia ya merupakan sahabat yang paling akrab, ya, teman yang sangat akrab lah gitu. Namun sewaktu di dunia mereka termasuk orang yang paling sayang, paling akrab di dunia. Dia suka membantu kita, ya, memberikan nasihat kepada kita. Tetapi ketika yaumul kiamah nanti, ya, pada hari itu membuatnya ia tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa membantu tanggungannya, walaupun sebesar, ya, di sini disebutkan sebesar sayap lalat pun. Ya. Walaupun kebaikan kita minta sebesar sayap lalat, laler, kan begitu ringan kan, enteng gitu kan, nggak bisa, Pak. Ya. Dijelaskan manusia pada saat itu lari gitu. Ya. Mereka nggak bertanya, saling bertanya lagi gitu. Tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan tentang keadaan temannya gitu. Sedangkan mereka saling melihat, saling memandang karena dia sendiri disibukkan dengan keadaan ya dahsyatnya hari kiamat pada saat itu. Allah sebutkan tuh dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 10 sampai 15. Wala yas'alu hamimun hamima yubasyirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaum ma'izim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati yu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha lazo. Surat yang ke-70 ayat 10 sampai 15 tuh. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Itu udah gak ada gunanya lagi gitu. Kita minta bantuan sama seseorang pada saat itu, padahal kita melihat, Pak, ya, sama saudara kita, dari anak-anak kita, ya, istri kita, keluarga kita, bahkan di sini dijelaskan oleh seluruh manusia pun kita minta pertolongan nggak akan bisa gitu, ya.
Dan pada saat itu orang-orang kafir Pak ya ketika mereka berada di dalam neraka itu kan mereka minta keluar Pak. Dia dapat ya supaya dia bisa menebus dirinya tuh dari azab Allah. Dengan siapa? Dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, dan seandainya ya dan saudara-saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya ketika hidup di dunia gitu. Ya. Dan orang-orang yang ada di atas bumi seluruhnya, kemudian ia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya, ya. Kata Allah, tidak, kalla innaha lazza. Tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat bergejolak. Ya, walaupun pada hari kiamat mereka itu dapat lihat Pak, tempat-tempatnya, keadaan-keadaannya, nasibnya mereka itu kan, terutama orang-orang kafir, ya gitu. Artinya apa? Pada hari itu tidak dapat diterima lagi darinya tebusan apapun. Ya, sekalipun dia datang dengan membawa tebusan ya semua penduduk bumi dan semua harta yang paling disayangi ketika hidup di dunia untuk menebus dirinya dari api neraka yang bergejolak, nggak bisa Pak. Walaupun jumlahnya itu mencapai sepenuh bumi gitu. Dalam bentuk emas, perak ataupun bahkan anak-anak kalian sewaktu di bumi, untuk menjadikan tebusan mereka ya pada hari kiamat nggak bisa, di mana pada saat itu ia melihat ya peristiwa-peristiwa huru-hara ya yang sangat menakutkan, maka timbullah keinginan dirinya untuk menebus dirinya dari azab Allah yang pasti menimpa dirinya ini terkena pada orang-orang kafir. Nggak bisa kita menebus diri kita dengan harta yang sekalipun yang banyak, dengan sepenuh bumi, nggak bisa. Ya. Begitu dahsyatnya, itu baru datangnya hari kiamat. Hadirin sekalian. Ya. Dia lari dari ibunya, dari saudaranya, dari istrinya. Ya, likulli mar'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka ya pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Jadi masing-masing itu sibuk ya dengan urusan masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada manusia ya tentang hari kiamat, tentang yaumul ba'ats ya, dan memerintahkan kepada mereka untuk selalu bertakwa. Jangan timbul penyesalan nanti ketika kita ya di yaumul kiamah udah nggak ada penyesalan ya. Dalam surat Luqman ayat 33 Allah jelaskan tuh, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah ada ingetin tuh. Ada surat ayat 33 surat Luqman 31. 33 ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu di dalam mentaati Allah. Artinya penipu itu setan, Pak. Jangan kita terpedaya dengan godaan-godaan setan. Ya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya, para penipu-penipu pada setan. Setan banyak, Pak. Bukan setan bentuk aslinya. Kadang-kadang harta kita jadi setan, melupakan kita untuk mengingat kepada Allah. Anak-anak kita bisa jadi ya. Benar. Dalam surat Al-Munafikun itu kan surat 63 Allah jelaskan tuh ayat 9 sampai 10 tuh. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ada tuh. Jangan kita jadikan harta kita, anak-anak kita lalai untuk mengingat kepada
Allah. Jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan kita punya harta, kita sibuk dengan harta kita. Jangan jadi alasan dengan anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, Pak. Makanya di sini dijelaskan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan janganlah kalian itu terperdaya dengan kehidupan dunia. Bukan artinya kita nggak boleh cari dunia. Boleh cari dunia, tapi jangan kita jadikan dunia itu di dalam hati kita. Jadikan dunia ini sebagai alat untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi nanti. Hidup kita di dunia hanya sementara, Pak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, kata Rasulullah. Jadilah kalian hidup di dunia ini ya seperti seorang pengembara, orang yang sedang musafir, ya. Orang-orang asing ya kan ke Indonesia hanya cari bekal kan, cari dunia, dia balik lagi ke negara asalnya. Begitu juga kita, ya kan? Seperti orang pulang kampung, ya kan? Kita dari kampung ke Jakarta cari bekal untuk kehidupan kita di kampung. Nah, kampung kata yang kekal adalah kehidupan di negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya Allah ingatin pada manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Dalam surat Al-Hajj juga Allah ingatin lagi tuh, ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum, juga sama. Ini juga dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 33 Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum. Allah berkali-kali mengingatkan kepada manusia, wahai manusia, ya takutlah kalian kepada Tuhanmu. Jadi bukan takut lari, ya, bukan takut kita lari, bukan. Artinya kita, ya, artinya bertakwa. Intisalul awamirillah wajatinabun nawahi. Itu dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Allah ingetin tuh. Makanya setelah kejadian hari kiamat dalam surat Al-Hajj juga Allah ingetin. Dalam surat Luqman juga Allah ingetin juga sebelum kejadian hari kiamat itu. Wasyau yauman la yajzi walidun, di mana takutlah kalian pada hari itu di mana seorang anak tidak dapat menolong bapaknya gitu. Seorang bapak nggak bisa menolong anaknya gitu. Dan janji Allah itu adalah benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar, hadirin sekalian. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan tentang takwa kita kepada Allah. Dalam surat Al-Imran juga Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita sering dengar kan? Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering dengar, kita hafal. Setiap Jumat kita diingetin, setiap minggu kita diingetin, bahkan setiap hari kita diingetin. Dengan apa, Pak? Dengan azan, panggilan Allah setiap hari 5 kali. Itu ingetin. Memang manusia yang mengumandangkan azan, tetapi hakikatnya siapa yang manggil, Pak? Allah apa? Muazin. Allah. Kalau kita sadar diri, panggilan Allah, kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, kita datang sholat berjamaah ke masjid. Sebelum nanti kita digotong, Pak, dari rumah kita digotong, dibopong dengan kendaraan kita yang terakhir, minta disolatin di masjid. Ke masjid nggak pernah, sendalnya nggak pernah ke masjid, tapi ketika mati minta disolatin di masjid. Banyak yang begitu. Paling depan. Oh, nggak ada ngapain. Ya.
paling depan lagi, ya kan? Minta disolatin paling depan gitu, ya kan? Di depan imam lagi kan? Tapi ketika azan Allah yang memanggil, pura-pura, cuek-cuek, bebek kalau anak kecil yang cuek-cuek aja gitu kan. Masa bodoh, ya kan? Allah yang manggil inilah. Coba kalau pejabat yang manggil, kira-kira jauh-jauh hari kita udah siap-siap loh. Ya. Seminggu sebelum itu kita udah siap-siap. Apalagi pejabat yang mau datang. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita, ya kan? Untuk selalu kita ingat kepada Allah. Jangan sampai kejadian ini pada saat kita manusia sibuk dengan urusan kita masing-masing, kita minta bantuan sama saudara kita, sama tetangga kita, sama teman kita, bahkan sama anak dan istri kita, nggak bisa. Karena masing-masing pada saat itu sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, ya kan? Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan au yasrifu wa yasuddu an qarabatihi. Artinya mereka itu berpaling, ya, menghindar. Mereka lari daripada kerabatnya, daripada sanak familinya ketika hari kiamat itu udah datang, hadirin sekalian. Ya. Ada satu hadis nih, ya kan? Ya, dari Abu Hatim, ya, haddatsana Muhammad ibnu Umar, haddatsana Haris ibnu Walid, Walid ibnu Saleh, haddatsana Sabit al-Ubadani an Hilal ibnu Khabban an Sa'id ibnu Zubair an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kata Nabi apa? Tahsyuruna hufatan uratan ghuzlan, ya. Ya, hadis ini ya diceritakan oleh Muhammad ibnu Amr ibnu Haris, Walid ibnu Saleh, ya, Sabit al-Abadani, dari Hilal ibnu Khabban, dari Sa'id ibnu Zubair, ya, dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tuhsyaruna yaumal kiamati khufatan khuratan ghurlan, ya. Kata Rasulullah, ya, kelak nanti akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, Pak, ya. Artinya nyeker, ya, nggak pakai sepatu, Pak, nggak pakai sendal. Dari mana sendal gitu, ya kan? Nggak ada yang dagang, ya kan, di sana, ya. Nyeker seperti kita dilahirkan, ya kan? Nyeker nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan juga dalam keadaan telanjang, udah nyeker telanjang lagi gitu kan, nggak pakai baju, ya, gitu. Nggak ada baju, ya, pada saat itu. Dan ghurlan ini dalam keadaan tidak bersunat, artinya tidak dikhitan, dalam keadaan kulub, ya, ya. Jadi seperti semula ketika kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, ya kan, nggak pakai baju, dan dalam keadaan belum disunat gitu kan, ya. Nah kemudian faqalat zaujatuhu, ya, kemudian dia berkata, maka salah satu istri Rasulullah, ya, bertanya, ya Rasulullah, ini Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, nazara au yara ba'duna auratun ba'din, katanya. Kalau begitu mereka bisa saling memandang dong antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sampai ke situ, Pak, istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Dia bertanya kepada Rasulullah, nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia itu dalam keadaan telanjang kaki, artinya nyeker dan telanjang bulat, ya, dan dalam keadaan tidak berkhitan, kembali kepada kita ketika kita dilahirkan, hadirin sekalian. Dan Siti Aisyah kan merasa curiga, kalau gitu kita bisa saling memandang dong, saling lihat dong antara aurat laki-laki dan aurat perempuan, ya kan? Maka apa kata Rasulullah? Jadi tanya, Rasulullah, nazar au yarasha ya ba'duna auratun ba'din. Kalau begitu mereka bisa saling melihat antara
satu dengan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nuy yughni. Udah nggak bisa lagi, hai Siti Aisyah. Karena mereka pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Udah nggak ada mikirin ke situ, Pak. Gitu. Maka salah seorang istri Nabi, ya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dapat melihat yang lainnya atau sebagian dari kita dapat melihat aurat sebagian yang lainnya? Maka Rasulullah menjawab, setiap orang dari mereka pada hari itu disibukkan dengan urusannya sendiri, atau mereka sibuk dengan urusannya sendiri sehingga tidak dapat sempat memandang antara yang satu dengan yang lain. Walaupun kita dibangkitkan nanti dalam keadaan telanjang bulat, nggak beralas kaki, udah nggak ada pikiran-pikiran ke situ. Allah cabut pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Ma'ashgaluhu 'anil nazri, karena mereka sangat sibuk sehingga mereka nggak sempat saling memandang. Kemana mata kita pada situ? Itu nggak ada, kita minta saking takutnya. Ya. Absaruhum ghasyiyah. Pandangan mereka kita tertunduk, takut akan kejadian huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Dan ada hadis lagi nih, ya, haddatsana Amr ibnu Utsman, haddatsana Baqiyah, haddatsana Zubaid, haddatsana Zuhri an Urwah an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Sama sih sebetulnya. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, kaifa bil aurati? Faqala likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, cuman ininya aja berbeda, matanya berbeda, tapi ya isinya sama. Ya. Artinya apa? Artinya ketika nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, nggak beralas kaki, uratan, ya, dalam keadaan telanjang, guzlan, ya, dalam keadaan tidak bersunat, tidak berkhitan, gurlan, ya. Ada hadis lagi dari Miqdar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin fayakunun nasu ala qadri a'malihim bil araq. Wa minhum may yakunu ila ka'bai, wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, wa minhum may yakunu ila haqwaihi, wa minhum may yuljimuhul araku iljaman, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Ya, ada hadis dari Miqdar, ya, radhiyallahu anhu, ia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara, Pak, ya kan. Kali yang tadi itu ada tuh yang saya sebutkan, ya, menceritakan dari Utsman, dari Baqiyah, itu jalur-jalur yang meriwayatkan hadis. Kalau Miqdar ini langsung terima langsung dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan kepada semua makhluk minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil, ya, sehingga matahari itu berjarak kira-kira satu mil. 1 mil kira-kira berapa ya? Deket kali ya, setombak gitu kan, ya. Berapa Pak Haji? 1 mil? 1 mil hah? Enggak dekat, jaraknya dekat. Ada sebagian menjelaskan hanya setombak, ya. Ya, pada hari kiamat nanti, ya, matahari itu akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga berjarak kira-kira 1 mil. Dan pada hari itu manusia akan tenggelam, ya, dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya, Pak. Tapi di sini juga kita nggak bisa bayangkan dengan akal rasio, akal pikiran kita, ya, sesuai dengan amal perbuatannya, gitu kan. Di antara mereka ada yang terbenam, ya, dengan keringatnya itu sampai ke kedua mata kakinya, Pak. Yang ngerobok, masih mending masih bisa ngerobok, gitu kan. Itu dengan keringatnya sendiri. Ya. Kenapa? Karena matahari akan didekatkan nanti pada hari kiamat, ya, di yaumul mahsyar, ya.
ngucur terus keringatnya ya. Jangankan dekat gitu kan, jauh aja kan, matahari sekarang berapa mil itu kan ya, ketika siang ya itu keringat kita udah ngucur kan. Gimana kalau matahari nanti dideketin nanti pada hari kiamat ya. Ada sebagian ya mereka itu terbenam ya dengan keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ini semuanya tergantung daripada amal perbuatan kita gitu kan. Dan di antara mereka ada juga yang terbenam sampai kedua lututnya Pak, sampai sedengkul ya. Sedengkul masih bisa lah, masih bisa ngerobok gitu kan ya. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang terbenam sampai pusar. Ya, sampai pusar, masih belum tenggelam gitu kan. Ya, dan di antara mereka juga ada yang tenggelam sampai ke mulutnya gitu. Sampai Rasulullah ya memberikan isyarat ya kan. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Artinya Rasulullah yang memberikan isyarat ya sampai ke mulutnya tenggelam. Bahkan sampai ada yang tenggelam sampai ke atas kepala hadirin sekalian. Ya. Kenapa? Karena matahari pada saat itu didekatkan ya sampai sangat dekat sekali gitu. Ada sebagian hadis menjelaskan setombak. Tombak ukurannya atau berapa ya? Dekat gitu kan. Gitu. Dan ini semua tergantung daripada amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia gitu kan. Makanya nanti Pak ya, sebelum kita dibangkitkan pada hari kiamat ya, kita ditanya dulu tuh, belum kita bangkit dari kubur, kita akan ditanya dengan 4 perkara Pak. 4 perkara ini, di mana perkara ini telah kita nikmatin ketika kita hidup di dunia. Ditanya dulu tuh tentang 4 perkara. Tentang umur kita. Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita gunain untuk apa Pak umur kita? Ya. Tentang jasad kita, selagi kita masih gagah nih, ya masih muda, masih bisa jalan ke sana kemari, belum pakai tungket, belum ngesot kita jalan. Ketika kita di dunia, semua dipertanyakan sama Allah tuh. Masih gagah kita. Jangan udah loyo, udah lemes baru mau ke masjid. Anak-anak muda ditanya tetap. Tentang ilmu kita. Jangan dikira nggak ditanya orang alim Pak. Orang alim juga akan ditanya ilmunya dimanfaatin untuk apa. Ya. Untuk ngajarin yang benar atau ngajarin yang nggak benar. Kan ditanya semuanya. Dimanfaatkan untuk apa ilmu yang kita pelajari. Ya, untuk kebaikan kah, untuk keburukan kah, untuk menjadi perbuatan maksiat ataupun madarat, semua ditanya. Kan banyak ya guru-guru yang ngajarin nggak benar. Dan yang terakhir tentang harta kita. Harta ditanya juga dari mana kita dapat dan kemana kita belanjain. Umur kita ditanya, jasad kita ketika kita masih gagah ditanya, ya, harta kita ditanya, ilmu kita ditanya semua sama Allah. Kita bertanggungjawabkan semuanya kita kepada Allah. Ada hadisnya Rasulullah menjelaskan, la tazalu 'abdun yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, kata Rasulullah. Sebelum langkah seorang hamba nanti pada hari kiamat, maka mereka itu akan ditanya oleh 4 pertanyaan. An umrihi fima abnah. Kau diberikan umur ketika di dunia, diberikan umur sekian tahun. Kau gunakan untuk apa umur ini? Untuk taat kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah, akan ditanya nanti. Wa an jasadihi fima ablah. Jasad kita, tubuh kita ketika kita masih gagah, Allah pasti akan tanya itu. Wa an malihi ma'amila bihi. Harta kita akan ditanya Pak. Wa an ilmihi ma'amila bihi. Ilmu kita
orang-orang alim, guru-guru, pendakwah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Pak. Jangan dikira guru-guru itu dia ngajarin kemaksiatan akan berakibat kepada dirinya. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, kata Rasulullah. Harta kita ditanya dari mana kita dapat dan kemana kita kebelanjakan harta kita. Nanti sebelum kita melangkah pada hari kiamat, semuanya akan dipertanyakan. Nggak ada yang lepas semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk, kesempatan kita masih diberikan panjang umur, sehat, ya kan? Kita isi kehidupan kita dengan selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Saya kira cukup kali ya. Cukup ya. Ya sampai jam 6 ya. Tadi mulai ini jam 5 1 jam. Kalau kebanyakan kekenyangan ya. Semoga insyaallah ya kita lanjutkan nanti di Nurul Huda ya. Insyaallah kita sampai ayat ke likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni, ayat ke-37 ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat ke-38 sampai ayat yang terakhir dalam surat Abasa ya. Nanti akan nampak tuh wajah-wajah manusia ya yang berseri-seri, yang tertutup dengan kegelapan, kehinaan, itu kan. Itu semuanya tergantung daripada amal ibadah kita. Hadirin ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Tafadhal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nutba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqbi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir wastur anta kraman satar wa salatullahi tabishal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.